Nah, teman-teman, pernah nggak kalian kepikiran gimana cara perusahaan sebesar Bluebird memantau ribuan unit taksinya supaya tetap untung dan nggak boncos? Nah, padahal tantangannya berat banget loh. Dari mulai macet, terus persaingan ojol, sampai dihantam mungkin pandemi ya waktu itu. Nah, rahasianya bukan cuma di mesin mobilnya, tapi di mesin manajemennya. Nah, hari ini kita bakal bedah studi kasus sistem pusat laba PT Bluebird Tbk. Yuk kita mulai. Bluebird itu bukan cuma taksi biru yang sering kita lihat loh teman-teman. Nah, mereka juga punya Silverbird, Bird Cream, nah hingga layanan logistik. Nah, dengan skala besar itu, manajemen pusat nggak mungkin mengawasi setiap pengeluaran bensin atau servis mobil satu persatu secara detail kan teman-teman. Nah, itulah kenapa mereka pakai sistem pusat laba. Nah, artinya setiap unit bisnis itu diberi kewenangan buat kelola duitnya sendiri gitu. Nah, cari pendapatan sendiri dan tanggung biayanya sendiri juga. Nah, ini bagian pentingnya. Kenapa sistem ini krusial? Ada beberapa fenomena nyata yang mereka hadapi. Yang pertama itu dampak pandemi yang ngeri di tahun 2020. Bluebird ini sempat mengalami kerugian bersih hingga 161,4 miliar. Nah, ini jadi sinyal kuat kalau sistem pengendalian manajemen itu mereka harus diperketat supaya lebih efisien. Lalu yang kedua ada masalah koordinasi. Nah, bayangin ribuan armada dengan lokasi yang berbeda. Kalau semua keputusan harus nunggu restu kantor pusat gitu ya, operasional itu bakal lambat. Lalu yang ketiga, transparansi kinerja. Nah, tanpa sistem yang jelas, manajemen pusat susah menilai unit mana yang benar-benar produktif dan mana yang cuma bakar duit. Nah, lalu apa yang terjadi setelah sistem pusat laba ini diperkuat? Nah, sebabnya manajer di setiap unit gitu ya diberikan otonomi penuh. Jadi mereka jadi bos kecil di wilayahnya sendiri gitu ya. Nah, akibatnya muncul akuntabilitas karena kinerja mereka dinilai dari laba yang dihasilkan gitu. Nah, para manajer ini jadi lebih kreatif buat cari cara supaya hemat biaya dan naikin setoran. Nah, hasilnya di tahun 2024, Bluebird berhasil membalikkan keadaan dengan laba bersih mencapai 585,19 miliar. Tapi tunggu dulu. Tapi apa cukup cuma ngejar laba? Ternyata enggak semudah itu, teman-teman. Nah, solusi yang dilakukan Bluebird mencakup 3 hal utama. Yang pertama ada indikator non-finansial. Nah, mereka nggak cuma lihat angka, kepuasan pelanggan dan kualitas layanan tetap jadi KPI utama. Jadi, supir nggak boleh asal ngebut demi setoran kalau pelayanannya buruk. Dan yang kedua, penerapan GCG, Good Corporate Governance. Nah, mereka memastikan setiap laporan keuangan transparan gitu ya, dan bisa dipertanggungjawabkan. Nggak ada ruang buat main mata dengan anggaran gitu ya. Lalu yang ketiga, digitalisasi. Ini penting banget teman-teman. Nah, penggunaan data real time lewat aplikasi dan sistem internal bikin manajemen pusat bisa memantau kinerja setiap unit secara langsung tanpa harus nunggu laporan bulanan yang lama. Nah, jadi pelajaran dari Bluebird adalah kalau bisnis makin gede, kita nggak bisa nyetir semuanya sendiri gitu. Kita butuh sistem yang memberikan kepercayaan kepada tim, otonomi, tapi tetap punya alat ukur yang jelas gitu ya. Dalam artian di sini adalah pusat laba. Nah, menurut kalian perusahaan apa lagi yang punya manajemen sekeren ini nih? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman akuntansi atau bisnis kalian. Saya pamit, sampai jumpa di bedah kasus berikutnya.